Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa, sahabat wakaf di mana saja berada, selamat berjumpa dalam sebuah acara Wakaf Day yang diselenggarakan oleh Lembaga Amil Zakat Yapi dan Lembaga Nazir Yapi Rawamangun, Jakarta. Pemirsa, pada hari ini kita akan berbincang dengan narasumber kita yang luar biasa, yaitu kita akan berbincang dengan Ibu Dr. Emi Hamidiah, MSI. Beliau adalah salah satu pengurus Badan Wakaf Indonesia, sebagai wakil sekretaris, dan juga beliau sebagai dosen Stebang Yapi Al-Azhar Rawamangun sebagai wakil ketua 2. Pemirsa yang berbahagia, kita akan obrolan pada hari ini. Kita akan membahas tentang seputar wakaf produktif. Kita tahu bagaimana pada hari ini tentang wakaf produktif ini mulai menggeliat di masyarakat, terutama di lembaga-lembaga amil zakat ataupun lembaga-lembaga wakaf yang ada di Indonesia. Nah, kita ingin tahu bagaimana sih wakaf produktif itu, bagaimana pengaruhnya nanti terhadap ekonomi umat, apakah sangat memungkinkan untuk dilaksanakan ataupun berkembang di Indonesia. Nah, kali ini kita akan berbincang dengan narsum kita yang luar biasa pada hari ini. Bagaimana Bu Emi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu ya? Alhamdulillah, terima kasih. Ya, terima kasih nih Bu Emi sudah menyempatkan hadir ya dalam podcast Mas Yapi ini. Di tengah kesibukannya, pemirsa sekalian. Baik, kita mulai aja Bu ya. Ini tentang wakaf produktif nih Bu. Kita masyarakat ini kan perlu literasi tentang wakaf produktif, karena mereka banyak membaca tapi sepertinya gregetnya di masyarakat ini kurang nih. Nah, ini mungkin perlu kita perbanyak lagi literasi sehingga masyarakat ini bisa memahami betul tentang sosok wakaf produktif ini. Nah, mungkin bisa disampaikan apa sih Bu pengertian wakaf produktif itu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama-tama tentu saja kita menyampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak Walid ya, yang hari ini sudah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, dan juga kesempatan untuk bersilaturahim dengan Bapak Ibu semuanya, peserta atau sahabat wakaf di seluruh Indonesia. Kemudian kita sampaikan juga salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamah nanti. Dan berbicara tentang wakaf, sesungguhnya memang kita sedang meneladani dari Rasulullah SAW. Karena ajaran wakaf itu sendiri disampaikan atau diinisiasi ya oleh Rasulullah Muhammad SAW itu pada tahun kedua Hijriah. Jadi pada saat beliau berhijrah ke kota Madinah, kemudian setelah beliau mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansor, kemudian beliau juga masalah yang muncul pada saat itu adalah masalah ekonomi, sehingga beliau mengajarkan tentang bagaimana ajaran-ajaran Islam yang terkait dengan harta sesungguhnya itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Jadi beliau mengenalkan tentang zakat, kemudian memperbanyak infak sedekah, dan juga mengenalkan tentang wakaf. Nah, kembali kepada wakaf, sebenarnya kalau tadi Bapak menanyakan tentang apa itu wakaf produktif,
sebenarnya wakaf itu ketika diajarkan oleh Rasulullah itu memang bersifat produktif. Oh iya. Jadi memang kalau di beberapa ulama itu menyampaikan bahwa wakaf pertama adalah ketika Rasulullah mewakafkan tanah untuk membangun masjid Kuba itu ya. Langsung produktif ya. Nah, tapi ya betul itu walaupun bentuknya adalah masjid tapi dia produktif. Kenapa? Karena di masjid itu menjadi satu pusat kegiatan dari umat Islam yang di sana tidak hanya membahas hal-hal yang terkait dengan ibadah, tapi juga seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk adalah aspek-aspek sosial dan ekonomi. Nah, kemudian setelah beliau menyampaikan anjuran untuk berwakaf, maka para sahabat itu berlomba-lomba untuk berwakaf. Nah, yang kita tahu ya, yang juga dianggap sebagai pertama-tama di dalam wakaf itu adalah ketika sahabat Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab, beliau menerima sebuah tanah gitu ya, mendapatkan sebuah tanah kebun di Khaybar yang itu sangat subur. Jadi penuh dengan pohon kurma dan kurmanya juga tumbuh subur. Nah, sahabat Umar bin Khattab itu beliau langsung menghadap kepada Rasulullah dan menyampaikan, "Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebuah kebun yang sangat subur. Apa yang harus saya lakukan?" Jadi pada masa itu ketika para sahabat itu untuk ketika ada hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan mereka, itu mereka langsung meminta nasihat atau meminta arahan dari Rasulullah seperti itu. Nah, Rasulullah memberikan namanya arahan, yaitu bahwa jadi apabila kamu suka maka tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya gitu ya. Jadi artinya bahwa kebun itu boleh diterima, boleh dikelola oleh sahabat Umar bin Khattab, kemudian tapi dari hasil kebunnya itu yang boleh dimanfaatkan atau disedekahkan. Nah, akhirnya sahabat Umar menggunakan itu sebagian untuk keluarganya dan sebagian adalah untuk masyarakat yang membutuhkan di Madinah pada saat itu. Jadi pada saat awal memang wakaf itu sudah produktif. Dan itu diikuti juga ada sahabat Abu Thalhah yang beliau juga mewakafkan kebunnya yang sangat subur di Bairuha. Kemudian Rasulullah sendiri itu mewakafkan 7 kebunnya yang juga semuanya kebun-kebun yang sangat subur gitu ya, kebun yang hasilnya itu bagus. Jadi mungkin kalau kita lihat pada masa itu kaum muslimin itu mewakafkan itu adalah harta terbaik gitu Pak. Jadi yang harta yang paling dicintai, harta yang paling menghasilkan, yang sangat produktif, sehingga ketika itu diwakafkan kepada masyarakat, kepada umat, maka umat mendapatkan hasil atau kontribusi yang sebesar-besarnya. Nah, mungkin agak berbeda dengan masa kini ya, di mana kadang-kadang kita justru mewakafkan tanah atau rumah yang kita sendiri tidak sanggup untuk mengurus, baru kita serahkan gitu ya. Jadi tapi kalau pada masa itu dia bisa mengurusnya dan itu memang kebun yang paling baik, nah itu yang diwakafkan. Seperti itu Pak. Jadi sejarahnya wakaf itu produktif ya memang. Jadi tadi intinya wakaf itu tahan pokoknya ya, dari pengertian wakaf itu sendiri kan wakofa ya, berhenti. Jadi tahan pokoknya dan kelola atau ambil hasilnya ya. Jadi hasilnya itu yang boleh nanti diambil untuk sebagai penerima manfaat begitu ya. Bisa dimanfaatkan ya, tetapi tadi pokoknya tidak dijual, tidak diberikan, tidak diwariskan gitu ya, tetapi ditahan untuk dia tetap ada karena ketika diwakafkan harta itu sesungguhnya sudah beralih kepemilikan dari wakif, dari pemilik harta kepada menjadi harta milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya tadi sahabat tanahnya dia wakafkan, berarti ini tidak boleh dijual ya, atau tidak berubah sama sekali ya, dan diolah, hasilnya itu baru bisa dimanfaatkan. Nah, hasilnya jadi tanahnya itu diwakafkan kepada Baitul Mal di sana yang mengelolanya ya sebagai nazirnya, kemudian dikelola. Nah, tapi dari hasilnya tadi itu yang sebagian boleh untuk keluarga, sebagian untuk masyarakat, atau boleh juga semuanya untuk masyarakat juga boleh. Kalau untuk misalnya pengelola itu berapa sih Bu kalau ini? Kalau untuk pengelola, jadi kalau menurut undang-undang kita Pak, Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 yang tentang wakaf, jadi
pengelola itu namanya adalah nazir. Oh, Nah, itu berhak untuk mendapatkan 10% dari hasil usaha wakaf oh, tersebut. setelah dikelola hasilnya itu 10% gitu ya. Betul ya. Oh. Jadi setelah dikelola 10% hasilnya itu adalah untuk pengelola atau untuk nazir. 90%-nya itu untuk penerima manfaat. Oh, 90. Nah, penerima manfaatnya sendiri itu kalau wakaf itu ada beberapa jenis ya. Jadi penerima manfaat itu boleh berasal dari keluarga si wakif. Oh. Nah, itu namanya adalah wakaf ahli atau wakaf duri. Iya. Kemudian boleh juga untuk masyarakat umum, untuk kemaslahatan. Nah, itu Iya. namanya adalah wakaf khairi. Dan boleh juga sebagian untuk keluarga, sebagian lagi untuk masyarakat. Nah, itu namanya wakaf mustarok. Jadi sebenarnya wakaf ini ibadah yang sangat luar biasa karena dia sangat fleksibel. Yeah. Jadi penerima manfaatnya tidak hanya kan kalau kita zakat itu harus ada 8 asnaf. Yeah. Kalau wakaf tidak Pak. Jadi wakaf itu sangat bebas gitu ya. Yang penting tadi sesuai dengan apa yang diharapkan oleh wakifnya. Iya. Ini luar biasa sekali Bu ya konsepnya. Tentu sebagai umat Islam ya memahami ini ya. Jadi kan banyak orang yang memiliki misalnya harta, tanah ataupun harta lainnya yang istilahnya tidak dimanfaatkan ya. Kalau mereka memahami ini betapa ini kan nilai pahalanya luar biasa nih sampai dia mendapatkan pahala sampai selama tanahnya itu dikelola Bu ya. Betul, selama ada hasilnya ya. Jadi ya sebenarnya ketika berwakaf, ketika itu menyerahkan menjadi milik Allah itu sudah dapat pahalanya Pak. Jadi insya Allah tidak akan rugi ya. Nah tapi kalau itu diproduktifkan maka pahala itu akan terus mengalir. Seperti mungkin kalau Bapak pernah mendengar bagaimana ketika sahabat Utsman bin Affan, beliau waktu itu kan mempunyai sumur yang sangat bagus ya. Jadi sumur Raumah itu yang beliau tadinya dibeli dari Yahudi kemudian diwakafkan gitu ya, hasilnya sampai sekarang kan itu sumurnya masih ada, airnya masih dimanfaatkan, kemudian sekitar sumur itu ada kebunnya itu sejak 1400 tahun yang lalu sampai hari ini tuh masih berproduksi, kan masih menghasilkan yang hasilnya itu kemudian diinvestasikan dengan membangun hotel-hotel di Tanah Suci. Dan sekarang setelah 1400 tahun kemudian rekening dari Utsman bin Affan itu masih ada karena hotelnya itu terus memberikan keuntungan dan keuntungannya disalurkan kepada penerima manfaat yang membutuhkan. Jadi tentu saja kita sangat iri dengan beliau yang meskipun sudah meninggal 1400 tahun yang lalu, tetapi betul masih mendapatkan pahala dari penyaluran wakafnya. Nah itulah keutamaan dari wakaf produktif. Ya, pemirsa sekalian luar biasa ya kita sudah tahu bagaimana ternyata ada konsep ekonomi ya, ekonomi Islam ini ya. Di dalam Islam ada namanya wakaf, ya, wakaf produktif. Dan ini sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan sudah dirasakan sampai pada hari ini ya. Nah Bu, kami ingin tahu juga nih, kalau jenis harta-harta yang bisa kita wakafkan apa aja sih? Ya, kalau menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, ada 3 jenis ya Pak. Yang pertama adalah ya sebenarnya 2 ya, bergerak dan tidak bergerak. Kalau yang tidak bergerak itu pasti semua sudah tahu ya, yaitu tanah, kemudian bangunan yang seperti itu. Nah, kalau yang bergerak kita ada 2, ada yang bergerak uang dan bergerak selain uang. Jadi kalau yang selain uang mungkin juga kita sudah tahu ya bahwa ada kendaraan, terus kemudian mungkin ada barang-barang yang pokoknya semua harta benda yang bernilai yang milik sendiri itu boleh diwakafkan seperti itu. Nah, tapi yang di dalam undang-undang itu juga diatur tentang benda bergerak uang gitu Pak. Jadi uang termasuk benda bergerak yang itu boleh
diwakafkan. Iya, iya. Dan wakaf uang ini sangat luar biasa karena dia adalah semacam dana abadi di mana pokoknya sendiri, uangnya sendiri itu harus dikelola, harus diinvestasikan gitu ya, dengan cara-cara yang aman ya, biasanya di dalam instrumen keuangan syariah. Nah, hasilnya itulah yang baru nanti dimanfaatkan. Jadi ini semacam endowment fund atau dana abadi. Betul, yang mengelola lembaga nazir. Jadi kalau misalnya satu, ya kita ambil contoh yang mempunyai endowment fund banyak atau bagus, itu kan antara lain Al-Azhar Kairo itu Pak. Oh iya, iya. Jadi selain wakaf-wakaf produktif dalam bentuk pertanian, usaha-usaha, tapi juga ada dana abadi yang itu dikelola, yang memang dana pokoknya utuh, uangnya itu utuh, yang hasilnya yang terus dimanfaatkan sehingga bisa memberikan beasiswa kepada sekian ribu sampai sekarang sampai sekarang seperti itu, dan itu dicontoh oleh universitas-universitas besar dunia seperti yang Oxford, kemudian Harvard gitu. Nah, mereka mencontoh bagaimana mengelola dana abadi itu dari umat Islam. Jadi namanya endowment fund. Tapi inspirasinya, konsepnya itu adalah wakaf uang. Seperti itu. Jadi mungkin tentu saja kita akan berharap ya kalau YAPI ini akan besar suatu saat lagi dengan ada dana abadi. Dana abadi berupa wakaf uang dari para murid, dari para orang tua murid, dari para lingkungan yang mungkin nggak harus besar ya Pak. Barangkali dari 10.000 saja misalnya, kalau itu terus dikumpulkan, kemudian dikelola ya secara aman, kemudian yang menghasilkan. Nah, insya Allah mempunyai dana abadi yang nanti akan manfaatnya terasa sampai lama seperti itu Pak. Iya, iya. Luar biasa sekali ya pemirsa sekalian, betapa ini sesuatu yang penting sekali informasi bagi kita semua ya tentang wakaf ini. Nah, berikutnya Bu, ini kami ingin tanya juga nih mungkin tentang kalau misalnya nih kalau kita mau berwakaf tuh ya, gimana sih Bu teknisnya misalnya nih, gampangnya gitu ya, kalau ingin berwakaf gitu ya. Jadi kalau berwakaf tanah, tentu saja kan nanti yang namanya wakif itu harus bersama nazir, misalnya nazirnya adalah nazir YAPI, nah itu akan nanti datang ke KUA ya Pak untuk mendaftarkan tadi ya wakaf tanahnya, kemudian membuat namanya akta ikrar wakaf, ya akta ikrar wakaf yang menyatakan bahwa dia berwakaf, kemudian nanti akan diterbitkan namanya AIW-nya ya, akta ikrar wakafnya. Seperti itu. Nah, tapi kalau yang wakaf yang tadi bergerak yang berupa uang sebenarnya lebih sederhana. Memang teknisnya harus melalui bank syariah penerima wakaf uang. Bisa datang ke sana, kemudian berwakaf. Misalnya bisa datang ke Bank Muamalah kalau yang di sekitar YAPI ya, atau di BSI, atau bisa mungkin BJB gitu ya. Nah, itu bisa berwakaf masuk ke rekeningnya nazir. Nazirnya adalah nazir YAPI. Tapi bisa juga kita kan sekarang terbiasa dengan sedekah subuh gitu ya Pak. Nah, kalau sedekah subuh itu kan setiap subuh kita bersedekah. Pahalanya bagus ya, pahalanya luar biasa karena itu akan memudahkan rezeki kita. Tetapi yang lebih utama lagi sebenarnya adalah wakaf ketika subuh. Kalau sedekah itu adalah membantu orang pada saat dia membutuhkan, tetapi kalau wakaf sebenarnya pahalanya itu berkelanjutan sampai memang sampai kita meninggal pun terus kan, sebagaimana yang disampaikan Rasulullah ya, bahwa nanti ketika kita meninggal ada 3 ya yang menemani kita, yaitu adalah ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan, dan satu lagi itu kan amal jariah. Nah, amal jariah itulah wakaf. Nah, caranya gampang Pak sebenarnya. Kan nazirnya YAPI sudah mendapatkan izin dari BWI. Nah, kalau kita mau berwakaf, kita tinggal scan saja dari krisnya. Nah, ini kita bisa scan kris. Ini kita sudah punya program ya. Betul, bisa langsung masuk ke sini dan kemudian kita bisa berwakaf. Nah, itu kita tidak terasa Pak. Siapa tahu nanti pada saat di hari yang kita tidak ada pertolongan, ternyata pertolongannya dengan kita setiap pagi men-scan dari ini ya, amalnya nanti muncul ya, krisnya. Nah, ini saya coba ya Pak, kita akan praktek langsung gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita dengan
keris ini sangat luar biasa. Jadi program wakaf D ya. Jadi Program wakaf D. Nah, itu coba kita scan. Masuk kejauhan mungkin. Sudah. Jadi Bapak Ibu bisa langsung berwakaf setiap hari, mungkin nanti kerisnya disampaikan sehingga nanti kita akan menjadikan wakaf itu suatu lifestyle, gaya hidup. Tidak ada hari tanpa berwakaf. Tidak ada hari Jumat tanpa berwakaf gitu ya. Jadi kalau mungkin kita selama ini sedekah subuhnya misalnya 20.000, sekarang yang 10.000 diniatkan sedekah, 10.000 lagi diniatkan wakaf. Nah, nanti dikelola oleh nazir menjadi dana abadi. Seperti itu, Pak. Baik. Wah, ini luar biasa ya. Ini sudah kita langsung praktek ya pemirsa sekalian. Betapa mudahnya kita berwakaf. Kemudian betapa besarnya pahala yang kita dapatkan itu mengalir terus sampai hari kiamat ya. Ketika kita ditanya oleh Allah, kita membawa amal-amal nanti yang akan datang, amal-amal wakaf itu. Luar biasa. Baik, pemirsa sekalian, kita ingin tahu juga tentang wakaf ini. Ini terkait lembaga-lembaga nazir, Bu ya. Ini gimana sih Bu, supaya lembaga-lembaga nazir yang sudah mendapatkan izin dari BWI ini bisa ya berperan lah untuk meningkatkan wakaf produktif ini ya, mungkin dari sisi kepercayaan dan seterusnya. Gimana sih harusnya sebagai lembaga nazir? Iya, yang pertama tentu saja harus meningkatkan literasi ya Pak. Dan ini memang masih menjadi kendala kita semua karena literasi wakaf di Indonesia ini masih tergolong rendah, masih di bawah dari literasi tentang zakat. Jadi kita harus terus-menerus menyampaikan bahwa wakaf ini adalah salah satu sumber yang salah satu ajaran Rasulullah yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi kalau selama ini masyarakat tahunya tentang wakaf adalah wakaf yang misalnya terkait dengan membangun masjid, pesantren dan juga makam gitu ya. Itu memang sudah bagus gitu ya. Tapi di luar itu juga yang harus digalakkan itu adalah wakaf-wakaf produktif dalam bentuk tadi wakaf uang maupun wakaf harta-harta lain yang produktif. Jadi mungkin kalau yang punya emas bisa berwakaf emas, yang punya saham berwakaf saham, yang punya kebun berwakaf kebun gitu ya. Jadi bukan tanah-tanah yang ini yang bahkan ilmu pengetahuan ya, ilmu pengetahuan bisa diwakafkan, buku bisa diwakafkan seperti itu ya. Jadi sesuatu yang memang bernilai produktif untuk jangka panjang. Seperti itu yang pertama adalah tadi meningkatkan literasi. Kemudian yang kedua, nah dari sisi nazir sendiri memang harus membuat program-program wakaf yang menarik ya, yang bisa dirasakan manfaatnya langsung gitu ya oleh masyarakat. Ini misalnya tadi memanfaatkan aset-aset yang ada untuk kegiatan produktif dan hasilnya digunakan nanti baru untuk kegiatan sosial, apakah itu beasiswa, apakah itu nanti bantuan kesehatan, bantuan bencana, seperti itu. Nah kemudian yang ketiga adalah tentu saja dari sisi ini kita harus membudayakan tadi ya untuk menjadikan wakaf sebagai gaya hidup. Jadi kita harus mengenalkan ini terutama kalau di YAPI, mudah-mudahan para siswa dari tingkat TK, SD sudah dikenalkan dengan wakaf. Seperti itu, Pak. Baik, luar biasa. Terima kasih nih Bu Emi yang sudah memberikan pencerahan ya kepada kita semua pemirsa. Dan alhamdulillah sampai hari ini lembaga nazir YAPI sudah berusaha juga seperti yang disarankan oleh Bemi tadi untuk membuat program-program yang menarik. Salah satu program dari lembaga nazir YAPI adalah pabrik mokaf di Cikidang, Sukabumi. Jadi ini Bu, kita sudah membuat program. Ini program memberdayakan masyarakat kita. Mereka itu di beberapa 10 desa itu banyak tanaman singkong. Nah ini sebagai sumber bahan bakunya untuk pabrik mokaf itu. Selama ini mereka itu harga singkong sangat murah sekali sehingga kadang mereka terbuang. Nah kita memanfaatkan ini sehingga mereka nanti
hasilnya itu bisa lebih bermanfaat bagi mereka, kemudian juga diolah, kemudian bisa mereka kembangkan juga tuh menjadi keripik, kerupuk dan segala macam. Itu yang pertama. Kemudian juga tadi alhamdulillah kami juga sudah meningkatkan literasi di lingkungan Al-Azhar Rawamangun. Jadi kita setiap bulan itu ada acara wakafti namanya. Jadi anak-anak kita ajarkan bahwa kita ini ada loh wakaf di dalam Islam. Nah ini mereka alhamdulillah sudah berjalan 2 bulan ini dan mereka sangat senang ya Bu ya. Jadi mudah-mudahan sebagai yang disarankan tadi ya, sebagai meningkatkan literasi. Baik pemirsa sekalian, demikian mungkin perbincangan kita hari ini. Mungkin kata terakhir mungkin dari Bu Emi. Baik, jadi orang yang paling beruntung itu adalah orang yang ketika umurnya sudah selesai, tetapi pahalanya belum selesai Pak, terus mengalir. Itu adalah orang yang sangat beruntung ya, dan itu adalah wakaf. Masya Allah. Ya. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Emi sudah menyempatkan waktunya memberikan pencerahan kepada kita tentang wakaf produktif. Demikian para pemirsa, sahabat wakaf di seluruh Indonesia, selamat beraktivitas. Sampai jumpa kepada episode berikutnya. Mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.